Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak-banyak kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan tentunya nikmat waktu luang, sehingga kita dapat bertemu kembali di channel Cahaya Al-Qud ini. Kemudian sholawat dan salam tentunya tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik itu syafaat di dunia dan insya Allah kelak syafaat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, apa kabarnya hari ini Anda semua? Saya doakan semoga Anda semua, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud, pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kenikmatan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan selalu dalam kejayaan insya Allah, baik itu di dunia dan kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, pada perjumpaan kita kali ini ya, saya akan mengangkat sebuah kisah mengenai keajaiban tahajud yang dialami oleh pejuang tahajud ya. Beliau ini bernama Mbak Nani ya. Jadi kisah Mbak Nani ini, setelah dia lulus sekolah ya, setelah dia tamat sekolah, beliau ini menganggur sampai 2 tahun ya. Beliau ini mencari pekerjaan, terus ngelamar pekerjaan ke sana ke sini ya, memasukkan lamaran ke sana ke sini ya, dari perusahaan, dari PT sampai ke toko-toko kecil pun ya, beliau memasukkan lamaran ya ke tempat-tempat tersebut. Namun ya, belum kunjung hasilnya ya, belum ada hasilnya. Jadi beliau ini ya merasa lemah, merasa patah semangat ya. Apa yang terjadi pada diriku ini sebenarnya, kata beliau. Jadi beliau merasa kecil hati ya, karena usahanya selama 2 tahun mencari pekerjaan ya, belum dapat juga ya, belum dikaruniain pekerjaan juga ya. Beliau bersedih ya, beliau galau. Akhirnya beliau menyalahkan diri dia sendiri ya. Dia merasa hidupnya hanya membebankan orang tuanya ya, hanya membebani keluarganya ya, karena setelah dia lulus sekolah dia menganggur. Kemudian di tengah-tengah kegalauannya tersebut, Mbak Nani ini dinasehati oleh bapaknya ya. Jadi kata bapak beliau, coba kamu sholat malam ya, sholat tahajud.
Nanti di situ kamu sholat malam, kamu curhat dengan Allah, kamu berdoa apa yang kamu inginkan, ya. Kamu berdoa tentang apa yang kamu cita-citakan. Mudah-mudahan doa kamu, ya, didengar sampai ke langit, ya, sampai naik ke langit dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mbak Nani ini mengikuti apa yang dinasihatkan oleh bapaknya, ya. Kemudian pada malam harinya, ya, beliau melaksanakan sholat tahajud, ya, bangun pukul jam 1 malam, ya, lebih kurang. Beliau bangun, berwudu dan melaksanakan sholat tahajud, ya. Pada hari pertama, ya, beliau tidak merasakan apa-apa, beliau merasa biasa-biasa saja. Kemudian di hari keduanya beliau melaksanakan sholat tahajud lagi, ya. Beliau merasa agak sedikit tenang, ya, pada hari kedua ini, ya. Dia sholat tahajud, dia berdoa kepada Allah, dia curhat kepada Allah bahwasanya dia minta pekerjaan, ya. Selama 2 tahun dia mengirimkan lamaran-lamaran, ya, agar dikabulkan oleh Allah permintaannya, ya. Kemudian pada hari pertama dan kedua beliau sudah melaksanakan sholat tahajud, ya, beliau tidak merasakan biasa-biasa saja. Namun pada hari kedua itu, ya, setelah berlalu, keesokan harinya beliau merasa tenang. Dan pada hari ketiga beliau ini melaksanakan sholat tahajud lagi, ya. Nah, pada hari ketiga ini beliau merasakan suatu keanehan, ya, ya, pada saat dia sujud tanpa dia sadari air matanya menetes, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya, sambil menangis terisak-isak, ya, tanpa disengaja, tanpa ia sadari, ya. Mungkin karena curhatannya terlalu mendalam, ya, dia tidak sadar air mata sudah berjatuhan, ya, ke tempat sujudnya, tempat sejadahnya. Dia menangis sampai terisak-isak, sampai dadanya sesak, ya, katanya. Kemudian setelah dia melaksanakan sholat tahajud, ya, pada hari ketiga ini lain daripada hari pertama, hari yang kedua. Beliau sangat tenang sekali, katanya, ya. Hatinya lega, tidak merasakan beban pikiran lagi, ya. Pokoknya hari itu dianggap enjoy aja, ya, ceria saja. Dan singkat cerita, ya, tiba-tiba pada pukul 11 siang, ya, beliau kaget, ya, beliau mendapatkan telepon, ya, bahwa beliau ini, ya, Mbak Nani ini diterima kerja, ya, di salah satu toko handphone. Toko handphone ini cukup besar dan sangat terkenal di daerahnya, ya, baik di kota maupun di luar daerah, ya. Toko handphone ini mempunyai 11 cabang, ya, dan kata Mbak Nani ini untuk masuk ke situ tidak mudah, ya. Akhirnya beliau dipanggil untuk interview. Keesokan harinya beliau mendatangi konter HP tersebut, ya, mendatangi konter handphone tersebut dan diinterview, ya, oleh yang punya perusahaan itu, yang punya toko handphone itu, ya. Alhamdulillah Mbak Nani ini diterima. Jadi setelah diterima beliau sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Setelah diterima, dia tidak menyangka kalau dia bisa diterima, ya, di toko handphone tersebut, ya, karena tidak mudah untuk masuk ke toko handphone tersebut. Jadi hari demi hari berlalu, ya, beliau merasa senang kerja di situ, dan pada akhir bulan beliau mendapatkan gaji yang sangat memuaskan, ya, mendapatkan gaji yang lumayan besar, katanya. Dan di samping dia mendapatkan gaji, ya, beliau juga mendapatkan rekan-rekan kerja yang sangat cocok, ya, dengan Mbak Nani ini, ya. Teman kerjanya pada baik-baik semua terhadap Mbak Nani ini, ya.
mendapatkan teman-teman kerja yang nyaman ya. Jadi Mbak Nani ini merasa bersyukur kepada Allah ya, karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain mendapatkan pekerjaan, yang mendapatkan gaji yang cukup besar, mendapatkan teman-teman rekan-rekan kerja yang baik. Nah, jadi beliau merasa betah kerja di situ. Ya, dan tanpa dia sangka-sangka juga, setelah dia 6 bulan kerja di toko handphone tersebut ya, beliau naik jabatan ya. Beliau naik jabatan dan tentunya gajinya pun dinaikkan lagi. Dan kata pemilik toko handphone itu ya, bahwa pemiliknya merasa senang dengan kinerja Mbak Nani ini ya. Katanya kerja Mbak Nani ini bagus ya, bisa menarik konsumen ya. Semenjak dia datang ke tempat toko tersebut ya, tokonya ramai terus. Intinya yang punya toko merasa puas dengan kinerjanya Mbak Nani. Nah, dari kisah ini ya, dari cerita Mbak Nani ini ya, Mbak Nani berpesan ya, Mbak Nani berpesan mungkin bagi para pencari kerja yang belum dapat pekerjaan ya, yang masih nganggur setelah tamat sekolah atau yang setelah tamat kuliah masih nganggur, jangan patah semangat ya. Teruslah berusaha ya, teruslah berusaha mencari pekerjaan, teruslah berusaha, jangan tinggalkan Allah katanya ya. Sambil berusaha jangan tinggalkan Allah. Bagaimana caranya? Siang mencari pekerjaan, berusaha, dan pada malamnya bermunajat kepada Allah ya, berdoa kepada Allah, sholat di sepertiga malam ya. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa hamba-hambanya ya, yang bangun di sepertiga malam, yang sholat tahajud ya, seperti yang Mbak Nani alamin ini. Nah, saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qut yang dimuliakan, yang dirahmati Allah dimanapun Anda sekalian berada ya, dari cerita Mbak Nani ini ya, bisa kita ambil kesimpulannya bahwasannya ya, doa kita terwujud ya, asalkan kita mau berusaha baik dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita tidak meninggalkan Allah ya, sang pemberi rezeki. Di samping berusaha, kita harus berdoa kepada Allah ya. Jadi keajaiban ini terjadi ya apabila kita yakin ya. Kalau kita yakin, insya Allah ya, karena Allah itu tergantung prasangka hambanya ya. Kalau kita yakin bahwa doa kita dikabulkan, insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah. Demikian, mudah-mudahan ya kisah yang singkat ini ya, testimoni yang dialami oleh Mbak Nani ini dapat menjadi inspirasi ya, dapat menjadi contoh bagi kita semua agar kita tetap bersemangat ya dalam menggapai rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Banyak bicara, tentunya banyak salahnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Sampai jumpa di channel-channel Cahaya Al-Qut ya, terutama kisah-kisah tentang keajaiban tahajud ya. Bagi teman-teman para pemirsa yang mungkin mengalami keajaiban tahajud, silahkan ya kirim testimoninya ya ke nomor handphone ya yang sudah tertera di channel ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.